Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Ain dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita mau belajar sejarah kebudayaan Islam atau biasa dikenal dengan SKI. Nah, materi hari ini apa? Ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, ada yang tahu enggak Nabi Muhammad itu siapa? Nabi, utusan. Nah, dalam ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah itu ada masa-masa di mana Nabi dalam berdakwah ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan, kemudian ada ketabahan para sahabat dan juga ketabahan Nabi dalam berdakwah. Nah, yang pertama kita akan belajar dakwah Nabi secara sembunyi. Nah, Nabi Muhammad mulai berdakwah di kota Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu pada surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nah, betul. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nah, di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Betul. Kemudian mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi diantaranya ada yang tahu siapa aja? Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Haritsah. Ya, betul. Nah, mereka ini mendapatkan pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW.
dengan sebutan As-sabiqunal awwalun. Ya. Nah, yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah. Kan awalnya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Siapa yang mau bacain? Ayo. Coba, ada yang mau bacain? Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya. Nah, kemudian pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan yaitu mengumpulkan dalam jamuan makanan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Nah, mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa sih paman Nabi Muhammad di sini? Yaitu ya Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, datang pamannya yaitu siapa? Abu Lahab, meletakkan kotoran di punggung Rasulullah. Nah, Abu Lahab ini dikenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Nah, hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad merasakan kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. ya. Nah, tapi Nabi Muhammad dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah. ya. Kemudian yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Nah, penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad. Nah, para penguasa Mekah memutuskan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad dengan cara apa? Menyebarkan kebohongan. Nah, agar orang tidak mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada ketabahan atas siksaan kaum Quraisy. Kaum kafir Quraisy. Nah, cara yang dilakukan kaum kafir apa kepada Nabi Muhammad? Di antaranya ketika Nabi melaksanakan sholat di masjid,
dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Nah, kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah. Siapa itu Fatimah? Putri Nabi Muhammad. Ya, nah, putri Nabi Muhammad tersebut membersihkan kotoran yang ada di kepala Nabi Muhammad. Kemudian kaum kafir Quraisy juga bersepakat kepada Nabi berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Nah, mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad akan merasa sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Nah, Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu kepada ayahnya dengan menangis. Namun Nabi Muhammad pun menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Kemudian ketabahan yang keempat, yaitu ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Nah, apakah ada yang tahu apa itu pemboikotan? Pemboikot. Ayo, siapa yang tahu? Pemboikotan artinya dengan mengucilan. Pengucilan. Nah, kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad. Nah, dengan diboikotnya Nabi Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Kemudian yang terakhir yaitu ada ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, salah satunya ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Nah, siapa sih Khadijah binti Khuwailid itu? Ada yang tahu? Dia adalah istri Nabi Muhammad Yang selalu mendukung dakwah beliau. Ya, nah, Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, raga, dan masih banyak lainnya. Nah, banyak harta benda yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi menghentikan dakwahnya. Namun Khadijah menolak bujukan itu. Kemudian yang kedua ada ketabahan dari Abu Bakar. Siapa sih Abu Bakar itu? Salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad Ya, SAW. betul. Nah, bahkan Abu Bakar sering pergi ke masjid bersama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru umatnya untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Nah, pada suatu hari Abu Bakar itu meminta izin kepada Rasulullah untuk menyeru kaum kafir Quraisy supaya mereka itu insaf dan mengikuti seruan Allah dan utusannya. Nah, setelah mendapatkan izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah secara lantang, berseru kepada kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah. Kemudian yang ketiga ada ketabahan keluarga Sumayyah. Nah, bagaimana perasaan kalian jika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Ayo, gimana perasaannya? Pasti sedih lah. Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Yasir. Nah, Yasir ini adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, diseret,
dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Kemudian yang keempat ada ketabahan Arqam bin Abil Arqam, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kuat imannya dan pendiriannya. Nah, Arqam bin Abil Arqam sering mendapatkan ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Tapi mereka tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, bahkan ikut hijrah ke Madinah meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Yang terakhir ada ketabahan Bilal bin Rabah. Ya, siapa itu Bilal bin Rabah? Adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia Atau Ethiopia. Ethiopia. Nah, dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir dan penentang dakwah Islam. Nah, Bilal bin Rabah ini justru merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Baik, itu materi pada hari ini. Nah, kita ada sedikit permainan, bukan permainan sih, media pembelajaran menggunakan scrapbook. Nah, scrapbooknya ini, di sini di dalamnya itu terdapat materi kita pada hari ini, yaitu materi ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, di sini siapa yang berani maju untuk membacakan materi hari ini? Ayo. Ayo, terserah siapa dulu. Siapa yang pengen maju? Lah, aku tidak mau Enggak apa-apa. Mbak Naurin, ayo. Maju, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di sebelah sini. Nah, juga. Ini dibaca dulu. Ini bacanya apa? dakwah secara sembunyi-sembunyi. Coba dibuka amplopnya. Gambarnya apa? Coba dikasih tahu ke teman-temannya. Ini gambar apa? Gambar dakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya. Terus keterangannya dibaca. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berdakwah di Makkah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Di awal dakwanya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Sebutkan 3 saja. Di antaranya yaitu binti Walid, Ya, Ali bin kemudian Abi Thalib, Abu Bakar. Ya. Terus orang-orang yang Yang pertama kali masuk Islam Disebut disebut As-Sabiqun Awwalun. Ya, betul. Silakan duduk kembali di tempatnya. Kemudian siapa yang kedua yang mau maju? Silakan Mbak. Siapa? Mbak Ain. Ini gambar apa? Dakwah Nabi secara terang-terangan. Ya, keterangannya dibaca. Dibuka. Sesuatu hari Rasulullah SAW dapat memerintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan mengumpulkan para kerabatnya dan orang-orang berpandang dari kaum Quraisy
Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh bermusuhan. Ya betul, tutup kembali. Silakan duduk di tempatnya. Berikutnya yaitu siapa yang pengen maju coba mempermainkan ini. Ketabahan Nabi Muhammad dalam Berdakwah. ya diantaranya yaitu ketabahan atas Sama Nabi Muhammad SAW. ya ditarik. Kemudian yang kedua Ketabahan atas ancaman bangsa. penguasa Mekah. Yang ketiga Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. dan yang keempat Ketabahan atas pembaikatan yang dilakukan Bani Hashim. ya betul. Kemudian selanjutnya sekalian. Nah, ketabahan para Sahabat dalam berdakwah. coba ini ditarik, bisa enggak? Tuh, dibaca coba apa tulisannya. Ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Iya. Kemudian ada ketabahan Abu Bakar. Ketabahan keluarga Sumaya. Ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Dan yang terakhir Ketabahan Bilal bin bin Rabah. Rabah. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Nah, ini nanti kita bisa belajar pakai scrapbook. Kalau kita pengen biar tidak cepat lupa belajarnya, kita bisa menggunakan media pembelajaran seperti ini. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai pembelajaran hari ini? Tidak ada. Berarti ibu akan kasih PR. Coba dikerjakan halaman 13 ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ya. Nah, berikutnya ibu akan menyampaikan rangkuman materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Nah, tekanan yang dimaksud antara lain yaitu dibujuk dengan menggunakan harta, tahta, dan wanita, penyiksaan hamba sahaya, caci maki sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, sahabat Nabi tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya yaitu ada siapa aja? Khadijah bin Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumaya, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah. ya. Dan kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad ketika berdakwah pada permulaan kerasulan menggunakan strategi dakwah secara Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, yang keempat, as-sabiqunal awalun, yaitu apa? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, betul. Kemudian yang kelima yaitu ketika berdakwah Nabi dan para sahabat selalu sabar Dan tabel, walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Ya, sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan mimin doa terlebih dahulu. Mimin doa pulang. Ayo, doa bersama-sama. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat
wa tawassau bis sabri. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi